Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Nur Cahyani dengan NIM 632312006 dari kelas 634B26 Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Selipi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menghitung bagaimana cara menghitung anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja langsung pada perusahaan Mitsubishi Corporation pada tahun 2025. Maka dari itu, kita sebelumnya sudah dapat rencana penjualan pada tahun 2025. Lalu, di sini ada penjualan per unit, kita dapat dari rencana penjualan 2025, hasilnya 78301. Persediaan akhirnya yaitu kita dapat dari sini, yaitu sebesar 6.000. Kebutuhan unitnya yaitu 78301 ditambah 6.000. 84301. Lalu untuk persediaan akhirnya kita dapat dari sini 6.500. Rencana produksi awalnya yaitu dapat dari kebutuhan unit dikurang persediaan awal. 7877801. Lalu untuk pengalokasian itu perhitungannya dari ini dibagi 77801 dibagi 12. 6483 kita bulatkan saja menjadi 6.000. Lalu kekurangannya kita dapat dari 6.000 dikali 12. 12 itu 1 tahunnya, yaitu 72. Maka dari itu selisihnya didapat dari sama dengan 77801 dikurang 72 dibagi ini ada 9 bulan. 9 bulan tuh dari sini. 9 bulan dari ada bulan-bulan tertinggi yaitu di Januari, Februari, Maret, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember. Ada 9 dibagi 9. Yaitu hasilnya 645. Maka dari itu, rencana produksi akhirnya didapat dari bulan-bulan tertinggi ditambah 645. Nah, ini ditambah 645, 7453, 6680 ditambah 645, 73, 25, ini ditambah 645, oke, 8090. Nah, ini kan rendah 5313, kita bulatkan aja jadi 5.000. Oke, yang ini juga rendah 6168, kita bulatkan jadi 6.000. Lalu ini tinggi ditambah 645. Lalu ini juga tinggi ditambah 645. Karena penjualan semakin banyak, maka produksinya itu akan kita tingkatin. Ini juga ditambah. Lalu ini juga ditambah. Ini kan rendah 6064, kita bulatkan aja. Ini 6.000. Ini ditambah.
Ini ditambah. Nah, langsung kita jumlahkan. Sum, tarik, ambil 4. 83557. Oke, hasilnya 83557. Langsung kita dikebawahkan. Nah, ini rencana penjualannya kita dapat dari sini. Oke, penjualan per unit ini 2025. Rencana produksinya kita dapat dari sini. Rencana produksi akhir. Lalu bagaimana cara menghitung persediaan akhir sama total sama persediaan awal? Langsung saja, untuk total persediaannya di bulan Januari didapat dari ini rencana penjualannya ditambah sama persediaan akhirnya. Ya. 12 808. Lalu kita ke persediaan awal, itu didapat dari sini. Total persediaannya total persediaan kita dapat dari ini ditambah persediaan awalnya. Sebentar. Ini totalnya dari rencana produksi ditambah sama persediaan awal. 13.325. Total persediaan dikurang untuk persediaan akhirnya, total persediaan dikurang sama rencana penjualan. 6645. Sampai seterusnya juga seperti itu. Berarti ini kita turunin 6645. Ini didapat dari sini ditambah ini. Oke, benar. Langsung ini total persediaan dikurang sama rencana penjualan. Oke, sesuai. Langsung persediaan awalnya kita turunin lagi. Total persediaannya didapat dari rencana produksi ditambah persediaan awal. Dan akhirnya juga sama, total persediaan dikurang sama rencana penjualannya. Lalu kita turunin lagi persediaan akhir ke persediaan awal, karena untuk persediaan di mana persediaan akhir itu akan menjadi persediaan awalnya. Nah, berarti ditambah 12.976. Untuk ini berarti total persediaan dikurang sama ini. Lalu kita turunin. Oke. Kita turunin lagi. Ini sudah terisi manual. Oke, ini kita lagi, ini juga. Nah, ini sama aja seperti awal. Total persediaan itu didapat dari rencana produksi tambah persediaan awal. Nah, total persediaan akhir itu dapat dari total persediaan dikurang sama rencana penjualan. Ini kita turunin. Nah, hasil. Ini kita turunin juga. Oke. Langsung aja kita sum. Oke. Kita sum lagi. Oke. Kita sum lagi. Oke. Sudah. Berarti
Rencana penjualannya pada tahun 2025 yaitu sebanyak 78301. Kita zoom. Oke. Untuk persediaan akhirnya tahun 2025 yaitu 97295. Untuk total persediaannya yaitu 175596. Untuk total persediaan awalnya yaitu 93184 dan untuk rencana produksi 83557. Yaitu sama seperti ini. Oke. Sudah selesai untuk perhitungan rencana produksinya. Oke, kita lanjut ke anggaran tenaga kerja langsung. Bagaimana cara menghitung anggaran tenaga kerja langsung? Berikut simak bareng-bareng lagi. Nah, di anggaran tenaga kerja langsung ini, pada mobil Pajero Sport, perusahaan Mitsubishi Corporation tahun 2025, di mana yaitu ada produksi jam kerja per unit atau DLH, Direct Labor Hour, total jam kerja UMR Jakarta 2025, jam kerja per bulan, upah per jam, dan biaya tenaga kerja langsungnya. Untuk produksi per unit, kita dapat dari mana? Yaitu kita dapat dari sini. Nah, rencana produksinya. Total sama kan 83557. Nah, ini 83557. Jam kerja per unit, yaitu 20. Kita samakan semua. 20, 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 20. Oke, kita sum. Hasilnya jadi 240. Nah, total jam kerja itu tabel 1 dikali tabel 2. Kayak ini dikali tabel ini. Ini dikali 20. 8090 dikali 20. 5000 dikali 20. 6000 dikali 20. 7479 dikali 20 juga. 7216 dikali 20. 7019 dikali 20. 7026 dikali 20 juga. 6000 dikali 20. 7099 dikali 20. Dan terakhir 7851 dikali 20. Nah, sama lagi. Oke. Menghasilkan 1671 140. Oke, lanjut. Kita lanjut ke UMR Jakarta 2025. Nah, ini saya dapat informasi yaitu dari website sebesar UMR Jakarta 2025 itu sebesar 5.396.761. Kita samakan aja. Kita tarik aja ke bawah. Oke. Lalu kita sum aja. Sum. Nah, totalnya 64761132. Jam kerja per bulan 173. Dapat dari mana? Nanti saya jelaskan di bagian perhitungan. Ini samakan saja 173 semua. Di situ sum. Nah, ini 2076. Oke, nolnya kita turunkan saja. Warnanya kita samakan.
Untuk upah per jam di tabel 4 dibagi tabel 5. Berarti UMR Jakarta 2025 dibagi sama ini. Value, oke, maaf sebentar. Dibagi ini. Nah, ini dibagi juga. Nah, kemungkinan untuk upah per jam itu sama semua ya, karena tabel 4 dan 5 itu sama. Nah, hasilnya 31.196 per masing-masing per bulannya. Kita sum lagi. Kita sum. Nah, hasilnya 374.342. Untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung didapat dari kolom 3, yaitu ini dikali kolom 6. Ini dikali kolom 6. Total jam kerja dikali upah per jam, per masing-masing per bulan, dikali upah per jam, sama sama juga. Oke. Yang ini 140385 dikali 3195. Oke. Ini dikali 31.195 120. Ini kali ini. Ya, kita sama. Jumlah dari Januari sampai Desember. Nah, didapat biaya tenaga kerja langsungnya 52.131.458.077. Oke. Untuk jam kerja per bulan kan 173. Di sini ada perhitungannya. Nah, anggaran jam kerja per bulan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa 40 jam per minggu itu didapat dari 5 hari kerja dikali dalam 1 hari kerja itu ada 8 jam. Maka hasilnya 40 jam per minggu. 1 tahun kerja itu ada 52 minggu. Oke, total kerja dalam 1 tahun itu didapat dari tabel 1 dikali tabel 2, yaitu 40 dikali 40 jam per minggu dikali 52 minggu. Hasilnya 2080. Rata-rata jam kerja per bulan itu didapat dari tabel 3. Nah, 2080 dibagi 12. 12 itu dalam 1 tahun ada 12 bulan. Hasilnya 173. Nah, 173 ini total dari jam kerja per bulan. Seperti itu. Lalu ada penjelasannya, yaitu lebih rinci lagi. Penjelasannya yaitu menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan turunannya menetapkan jam kerja normal yaitu 40 jam per minggu. Dapat dari 5 hari kerja dikali 8 jam per hari. Jadi 1 hari kerja itu 8 jam. Dalam 1 tahun ada rata-rata 52 minggu. Maka total jam kerja dalam setahun adalah 52 minggu dikali 40 jam per minggu.
menghasilkan 2080 atau 2080 jam per tahun. Lalu dihitung rata-rata per bulannya, yaitu dari 2080 dibagi 12 menghasilkan 173,33 jam per bulan. Ini hasilnya. Maka dibulatkan menjadi 173 jam per bulan. Dalam banyak perhitungan resmi, termasuk dalam ketentuan upah lembur di Indonesia. Baik, sudah selesai penjelasannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kurang jelas, mohon dimaklum karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.